Halo teman-teman petualang sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Tapi di balik semua itu timbul satu pertanyaan, apakah mereka tahu nggak resikonya seperti apa sih naik gunung itu? Dan saya yakin nggak semua yang melakukan aktivitas naik gunung itu tahu. Apa saja itu adalah salah satunya adalah penyakit yang biasa timbul pada saat kita melakukan aktivitas pendakian. Nah, ini seharusnya wajib diketahui oleh seorang pendaki ataupun orang yang mau mendaki. Sebelum mereka berangkat tuh harus mengetahui fakta-fakta mengenai penyakit ini. Karena apa? Kalau kita tidak tahu maka nanti penanganannya seperti apa? Andai kata tersebut menghinggapi Anda atau yang lainnya, penanganannya seperti apa kan repot. Karena apa? Penyakit ini berujung pada kematian ya, dan itu bisa berlangsung secara cepat. Penyakit apa itu? Kita bahas sebentar lagi ya. Buka-buka dulu. Kita baca teman ya, dengarkan. Mungkin ada yang belum membaca artikel ini. Lebih dari 50% penderita yang sampai mengalami koma akibat mountain sickness ini akhirnya tewas. Sementara yang berhasil bertahan kebanyakan mengalami cedera otak permanen yang menyebabkan ketidaknormalan kondisi mental, kekacauan koordinasi motorik. Aduh ya, mengerikan sekali. Kalau mendapat penanganan yang pas, jangan takut, asal belum sampai mengalami koma itu bisa dipulihkan kondisinya. Katanya begini teman-teman ya, sayangnya pendaki gunung sering cuek bebek terhadap gejala-gejala itu. Kebanyakan menganggap gejala yang dirasakan semata-mata hanya karena terlalu capek, stamina loyo, kurang tidur, bahkan masuk angin ya. Umumnya kalau orang udah merasakan hal-hal tadi, loyo, merasa masuk angin dan sebagainya, mereka berpikir hanya perlu waktu istirahat aja. Padahal penanganan terbaik dari mountain sickness ini adalah pertama itu ditangani dulu secara benar, kasih makan dulu, tenangkan dulu, kasih motivasi. Kalau kondisinya udah memungkinkan, turun gunung, jangan maksa. Kalau ada teman Anda yang kondisinya seperti saya gambarkan tadi, loyo, mulai ngaco dan sebagainya ya, ikut balelo. Loyo, ngomongnya ngaco, disorientasi ya dan sebagainya, jangan dulu mengenai kesimpulan bahwa itu kesurupan atau kasambat. Halo, Anda siapa gitu ya sampai hantu merasa penting mengusap Anda, mengganggu Anda. Jangan dulu berpikir ke arah sana, berpikir dulu rasional. Mungkin itu adalah penyakit pegunungan, akut mountain sickness ya. Sekali lagi, jangan dulu mengambil kesimpulan wah teman kita kesurupan, kena usap hantu, kasambat dan sebagainya. Jangan dulu lah. Kalau itu mah ada tanda-tanda khususnya beda gitu ya. Saya banyak menemukan, bukan banyak ya, pernah menemukan beberapa kasus. Contohnya waktu pendakian di Gunung Ciremai via Linggarjati. Itu grup lain, cuma memang bareng ya, jalannya bareng sama rombongan kami. Saya tahu itu model pendakiannya tidak ideal, cepat. Kronologinya begini, ada yang capek, ada yang kuat kondisinya. Yang kuat itu biasanya ngomandoin, udah istirahat di depan. Yang loyo kan otomatis ketinggalan di belakang. Yang kuat udah menclok di atas. Yang loyo, yang nggak kuat, baru datang
ke tempat si kuat tadi, si kuat udah ayo kita berangkat keburu sore. Nah saya melihat kejadian tersebut pas sampai di Batulingga, salah satu yang termasuk kelompok si Loyo ini duduk di atas Batulingga. Tak lama kemudian muntah-muntah. Muntahnya wah luar biasa, hebat sekali, sampai keluar yang kuning-kuning. Dan luar biasanya teman-temannya itu mengambil kesimpulan, lu wah kamu kesambat nih gara-gara naik di Batulingga. Enggak berpikir dulu yang rasionalnya dulu. Bukan berarti kesambat enggak rasional, memang ada gitu. Cuma kita harus mempelajari dulu latar belakang kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Kembali saya ingatkan, seberapa penting Anda bagi hantu untuk mereka ganggu. Sadar diri. Oke, kita baca lagi ya. Sekarang lanjut ke kondisi seperti apa saja yang bisa dikategorikan sebagai mountain sickness. Yang pertama adalah hipotermia. Lamun cekurang Sunda mah kabulusan. Kabulusana tingkat dewa ya. Nah, hipotermia ini jangan dianggap remeh. Kalau dinginnya sudah berlebihan, biasanya tanda-tanda mudah dipahaminya. Kalau secara teori memang panjang jelimet. Bisa kita lihat kalau orang bilang dingin tapi masih bisa menggigil, nah itu baru mencapai tahap awal hipotermia. Jadi bisa segera ditangani. Bisa caranya ganti baju yang basah, pakai selimut penghangat, sleeping bag. Kalau ada pakai thermal blanket ya kalau kedinginan. Nah, kalau ada orang yang sudah dingin tapi sudah tidak mampu untuk mengepal tangannya, sudah tidak gemetar, nah itu waduh sudah hipotermianya sudah tingkat gawat. Jadi hati-hati dengan rasa dingin. Atur bagaimana cara menggunakan baju atau anti dingin yang kita bawa. Nah, itu berkaitan dengan di awal kita harus mencari literasi gunung seperti apa yang kita akan daki, itu tipenya gitu ya. Kalau tipenya savana berarti pakaian windbreakernya itu harus lebih diutamakan lagi, karena di situ akan membuka kemungkinan sering terjadi badai ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana terjadi hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu namun apa? Adalah kekurangan zat gula darah, bukan zat besi kamu. Kekurangan zat gula darah, itu gula darahnya rendah. Contohnya gimana? Pasti kalau gula darahnya rendah itu pusing. Tadinya pusing, tidak bisa diobati ya. Nah, kita baca saja ya. Tanda-tanda hipoglikemi: keringat dingin, penglihatan menjadi kabur. Kecuali saya kalau dibuka kacamata kabur, bukan hipoglikemi ya. Kehilangan kemampuan untuk bergerak, kejang, cemas, gelisah, bingung, bahkan tidak sadar. Nah, itu salah satu tanda-tanda dari hipoglikemi, kekurangan gula darah ya. Kemudian kondisi selanjutnya yang termasuk ke dalam mountain sickness itu adalah frostbite. Frost itu beku, kalau bite gigitan. Jadi kalau diartikan ini penyakit yang berkaitan dengan masalah udara yang sangat dingin. Frostbite ini biasanya terjadi kalau di gunung-gunung yang bersalju. Mungkin nggak terjadi di gunung-gunung di hutan tropis atau di gunung di negara tropis, kemungkinan selalu ada gitu ya. Jangan hati-hati kalau udah di atas 3000, kalau malam hari itu hati-hati bermain dengan air. Tangan itu harus dilindungi ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Frostbite ini biasanya kalau udah parah itu penyelamatannya adalah amputasi ya. Amputasi insya Allah jangan sampai terjadi.
Kemudian yang selanjutnya, gejala yang bisa dikategorikan sebagai mountain sickness adalah dehidrasi. Kembali masalah cairan ya. Hati-hati dengan cara minum Anda ya. Manajemen minumnya harus diperbaiki. Artinya begini, kalau di gunung itu jangan asal teguk ya. Pertama karena memang perbekalannya harus diatur, karena nggak mungkin kan setiap minum segelas cepat habis kan. Tapi minumnya itu harus diatur. Kita perkirakan saja, kalau umpamanya keringat kita yang keluar sekitar 3 atau 4 tutup botol tutup air mineral, ya kita minum 2 kali lipatnya, seperti itu. Jangan seenaknya, wah lak itu kurang bagus juga ya. Kemudian penyakit lain yang termasuk atau bisa dikategorikan sebagai mountain sickness adalah heat stroke. Heat panas, stroke serangan, jadi serangan panas. Artinya penyakit ini biasanya bisa terjadi atau menjangkiti seseorang yang berkegiatan di bawah terik matahari. Contohnya gunung yang tipe sapana itu kan otomatis nggak ada perlindungan apa-apa, bisa membuat seseorang itu mengalami panas yang luar biasa seperti itu. Atau yang berkegiatan di gunung yang tipenya adalah padang pasir, hati-hati terhadap heat stroke ini, serangan panas ya. Kalau kita jelaskan satu persatu mengenai gejalanya itu akan sangat panjang sekali, tapi kita ambil antisipasinya aja supaya aman berkegiatan di gunung. Lakukan hal-hal yang penting dan prioritaskan seperti yang saya katakan tadi adalah aklimatasi, penyesuaian tubuh terhadap lingkungan yang baru, penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan base camp atau gunung yang akan kita daki, dan pengetahuan ya mengenai hal-hal tadi termasuk juga penanganannya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi atau bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Yang udah tahu, mari kita ingat-ingat kembali supaya musibah-musibah di gunung itu bisa kita minimalkan. Bagi yang belum tahu, mudah-mudahan menjadi pengetahuan dan mau untuk mengamalkannya, karena kita harus lebih sayang pada diri sendiri ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, bisa ada komentar-komentar yang perlu disampaikan pada video ini, silahkan dituliskan di komentar ya. Terima kasih Yandu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.